Halo pemirsa Generasi Mecin, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini saya berada di sebuah kampus di daerah Jakarta Barat, persisnya di Tanjung Duren. Nah, ini kampusnya adalah Undira, Universitas Dian Nusantara. Jadi kedatangan saya di kampus ini mau ngajak diskusi dengan beberapa narasumber saya, termasuk dengan Bapak Rektornya, upaya mendorong ekonomi Indonesia di tengah dampak virus corona yang belakangan ini cukup meresahkan. Bisakah Indonesia bertahan dari sisi ekonomi? Sebelum kita masuk ke sesi diskusinya dari Universitas Dian Nusantara, saya mau tahu dulu nih tanggapan dari para mahasiswa dan mahasiswi kampus Undira soal dampak virus corona terhadap ekonomi Indonesia. Ini dia tanggapan ini. Dampaknya itu menurut saya lumayan merugikan ya untuk perekonomian Indonesia, karena kan virus ini efeknya lumayan luas ke semua sektor. Virus corona itu sangat merugikan banget ya, apalagi di ekonomi, apalagi di masker tuh. Masker banyak tuh yang nimbun, itu sih sangat merugikan banget ya. Menurut saya pribadi, adanya virus corona sangat disayangkan sekali bagi pribadi gitu. Jadi misalnya kita beli apa-apa jadi mahal, contohnya masker sama sabun buat cuci tangan seperti itu. Menurut saya sih untuk yang virus corona ini memang sangat meresahkan ya, apalagi pas sebelumnya sih tidak terlalu khawatir, cuman pas ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa di Indonesia juga ada yang terkena, dan itu memang dampaknya sangat signifikan sekali, terutama di bagian pariwisata, karena kan saya sempat concern juga di bagian pariwisata, dan hampir semua hotel-hotel itu sepi, dan itu memang sangat merugikan di bagian bidang perhotelan, sektor perhotelan, sektor pariwisata. Terutama juga selain pariwisata, juga untuk dampak dari perekonomian, ya kan. Dan itu ya saya pikir memang pemerintah ya mesti cepat menanggulanginya. Soalnya kan ini kan setidaknya bukan satu atau dua negara aja, tapi memang banyak negara yang memang terjangkit virus ini kan. Oleh karena itu ya saya harapkan sih pemerintah bisa cepat tanggap. I met you in the dark, you lit me up, you make me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much, I held your hair back when you were showing up. Then you smile over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I've already told you, I think that you should get some rest. I knew I love you then, but you never know, 'cause I played it cool when I was scared of letting go. We've come so far, my dear, look how we've grown. 'Cause I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. 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 Selamat datang di Generasi Mecin, selamat datang di kampus Universitas Dian Nusantara atau Undira. Boleh tepuk tangannya? Perkenalkan, saya Patra Gumala, host dari Generasi Mecin. Terima kasih sudah dijamu dengan baik sekali di kampus Undira, Universitas Dian Nusantara. Sebuah kampus yang secara letak menurut saya sangat ideal. Kenapa? Karena kampus ini tidak jauh dari pisang goreng Bu Nani ya. Itu pisang goreng paling enak. Konon katanya kalau kita di surga cateringnya pisang goreng Bu Nani. Enak banget ya. Ini kampus Undira juga adalah kampus yang paling positif setahu saya. Karena di kampus ini tidak ada senioritas setahu saya, betul ya? Ya karena memang tidak ada seniornya, bukan? Ya. Bapak, ini bapak-bapak dosen. Halo Pak, saya Patra Pak. Saya jelek-jelek ini S2 Pak. Ada lowongan dosen di sini?
Saya komunikasi. Ada anak komunikasi di sini? Mantap, bagus, bagus. Karena belakangan ini dengan menyebarnya kasus virus corona yang paling sulit itu masalah komunikasi, betul ya? Kita ngerasain sendiri dari pemerintah banyak sekali berita-berita yang jadi simpang siur sekarang ya kan? Bikin panik segala macam. Itu masalah cuma satu, komunikasi. Jadi masa depannya ada di anak-anak komunikasi. Bagus. Tepuk tangan untuk komunikasi. Yang susah jadi anak komunikasi itu cuma dapat restu mertua ya. Beda sama anak teknik. Teknik mah insinyur gitu. Nggak apa-apalah. Tapi paling nggak kita jago ngomong, komunikasi ya. Di sini ada yang panik karena virus corona. Boleh tepuk tangan? Oh sedikit ya. Oh tidak ada yang takut. Tidak ada yang takut. Bagus. Bagus. Per hari ini WHO sudah menaikkan status menjadi pandemi ya, status global secara virus. Yang paling bikin resah sebenarnya masalah bukan masalah penyebarannya aja atau masalah sakitnya, sebenarnya masalah ekonomi. Bukan masalah ekonomi negara, bukan ekonomi pribadi. Saya sebagai MC dan host juga agak terganggu secara ekonomi karena event banyak yang di cancel. Jelas itu terganggu sekali. Sepertinya bulan puasa datang lebih cepat ya. Kering pak, bener pak. Udah gitu hal-hal yang menyebalkan juga dengan adanya virus corona tuh ada orang-orang yang nimbun masker ya. Sekarang jadi masker jadi susah. Udah gitu dari pemerintah provinsi udah ngasih hand sanitizer bagus. Tapi dalam sehari cepet habis. Bukan karena dipakai, di refill. Ini orang matinya diazab nih ketiban hand sanitizer. Ya, jangan jadi orang yang menyebalkan ya. Hand sanitizer itu dipakai aja, jangan dipakai buat refill, oke? Tapi terakhir saya mau kasih tahu apa yang paling menyebalkan dengan besarnya kasus virus corona di Indonesia. Mau tahu apa yang paling menyebalkan? Berita-berita korupsi jadi ketutup, setuju ya? Setuju ya? Nah, makanya di sini kita undang langsung perwakilan dari Dapil Jakarta Barat nih kebetulan. Beliau sudah saya hadirkan di Generasi Imagine hari ini. Boleh tepuk tangannya? Jadi adik-adik mahasiswa tidak perlu repot lagi datang ke Senayan, saya datangkan langsung beliau ke sini ya. Jadi nggak perlu nyewa bus, nggak perlu nyewa mikrolet, nggak perlu panas-panasan. Saya hadirkan Bapak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI. Tepuk tangan. Dan di sini juga kita kan mau ngomongin impact soal ekonomi ya. Ada Bapak Muhammad Ali pun, anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta. Boleh tepuk tangan? Dan terakhir ada Pak Imran, Ketua Komite Tetap Multilateral Kadin dari Kadin. Dan tentu saja ada Bapak Rektor Undira yang terhormat, ada Bapak Profesor Suharyadi MSc. Mantap. Saya boleh duduk ya Pak? Ini mikrofonnya mana nih? Oh ini nih, silahkan. Yang pertama pasti saya mau tanya ke Pak Suharyadi Pak, soal kampus ini dulu Pak, kita cerita-cerita dulu soal sejarah kampus ini. Memang masih baru ya Pak ya? Iya betul, ini masih baru semester kedua. Semester kedua, anak semester 2 mana di sini? Ini semester. Oh semester 1? Oh nggak ada, ini semester 2 semua. Oke Pak, boleh diceritain Pak sejarah latar belakang berdirinya juga kampus ini Pak? Kampus Universitas Dian Nusantara atau disingkat Undira ini sebenarnya awalnya berdiri di Medan. Di Medan kira-kira berjalan sudah 5-6 tahun gitu. Cuman mungkin karena lokasi atau macam-macam hal ya sehingga perkembangannya kurang bagus. Di Medan? Di Medan. Sehingga teman yang di Medan menghubungi saya, apakah mungkin diambil alih yayasannya sekaligus universitasnya. Saya bilang kalau tetap berdomisili di Medan nggak mungkin. Ya, jadi akhirnya kita putuskan untuk kalau boleh pindah ke Jakarta kita akan ambil. Singkat cerita, saya ketemu Pak Dirjen dengan beberapa teman yang mendirikan ini, kita bertiga. Kemudian disetujui untuk pindah dari Medan ke Jakarta dan lahirlah Universitas Dian Nusantara. Tahun berapa berarti? Ya tahun kemarin, tahun 2019. Oh baru banget, baru setahun ya? Tahun kemarin, baru setahun ini. Okay. Dan alhamdulillah mahasiswa kita cukup banyak ya, mungkin karena lokasi juga.
Di semester 1 kemarin 1.400 mahasiswa yang terdaftar, kemudian semester kedua ini 1.200 mahasiswa. Jadi total 2.600 mahasiswa. Setahun ini berapa? 2.000? 2.600. 2.600. Wah, tepuk tangan untuk Universitas Dian Nusantara Undira ya. Oke, ada lagi Pak? Untuk sambutannya juga Pak untuk teman-teman mahasiswa. Kita sebenarnya kampus ini menjadi nggak cukup lagi di semester yang akan datang ya, karena semester yang akan datang diperkirakan dari marketing itu bisa 2.000 tambahan mahasiswa baru, sehingga kita sedang bangun di daerah sini juga, di dekat sini. Kampus B-nya lah ya. Kampus B-nya di sini, walaupun di Bekasi juga ada, di Bekasi ada. Tapi kita bangun kampus yang kedua, yang diharapkan pada pembuatan akademi baru nanti di 2020-2021 sudah jadi. Insya Allah. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Prof. Suharyadi MSc. Kita akan mulai diskusinya habis ini. Tapi sebelumnya di sini ada anak ekonomi. Boleh tepuk tangannya? Bagus. Saya ada ide judul skripsi buat nanti ya. Judulnya gini untuk ekonomi. Korelasi dibangunnya kampus Undira dengan meningkatnya penjualan pisang goreng Bu Nani ya. Setahun 2000 ada signifikannya nggak sama Bu Nani? Betul ya Pak ya? Sama satu lagi, saya ada judul skripsi buat anak-anak ekonomi ya. Efisiensi uang jajan dengan tidak adanya kantin di dalam kampus ya. Oke, saya akan kembali lagi di generasi Magin abis yang satu ini.